Nah, Auto Lovers, untuk di IMOS 2024 ini tentunya ada menyediakan area khusus test ride. Nah, area khusus test ride sendiri, kalau dari pintu masuk dari sana ya, itu hanya tinggal lurus hingga ke belakang hall 10 nih Auto Lovers, di mana dia tentunya ditandai dari pintu-pintu besi besar ini, dia akan terus langsung terlihat area test ride. Nah, mari kita lihat nih Auto Lovers ya. Nah, oke Auto Lovers. Ini yang bisa kita lihat ya. Berikut adalah area test ride-nya dan suasananya. Memang sudah cukup lumayan ramai nih Auto Lovers ya. Karena tentunya banyak peminat-peminatnya nih Auto Lovers. Nah, terus bagaimana sih kalau mau test ride nih Auto Lovers? Jadi ini adalah tata cara registrasi test ride untuk IMOS 2024. Pertama, tentunya harus scan QR code yang di atas, lalu ada klik banner, lalu pilih kendaraan, lalu mengisi formulir dan verifikasi di booth-booth yang telah tersedia. Di mana di booth tersebut kita harus memverifikasi data-data yang telah kita masukkan di Google Form yang telah kita isi sebelumnya saat men-scan barcode ini. Nah, jika sudah mengisi, teman-teman akan menerima suatu tiket, di mana tiket tersebut akan dibawa ke booth dari tenan-tenan motor yang sesuai dengan kendaraan yang akan ditest ride oleh Auto Lovers nih. Jadi cukup lumayan mudah ya Auto Lovers untuk proses registrasinya. Dan tentunya aman juga Auto Lovers, karena di area-area test ride juga terdapat marshal-marshal yang mengatur kecepatan dan juga mengawasi apakah ada orang yang berlalu lalang dan sebagainya. Jadi Auto Lovers tidak usah takut nih tentang keamanan di area test ride. Oke nih Auto Lovers, sekarang saya sudah di area test ride nih Auto Lovers ya, di IMOS 2024. Samping saya juga ada sudah unit Honda IM1. Nah, ini langsung kita aja test ride nih Auto Lovers ya. Oke, kita nyalain dulu nih kuncinya. Oke, Auto Lovers ya, kita coba nih. Kita tunggu ya. Oke, ini dia nih Auto Lovers. Dan dari awal pun juga sudah lumayan terasa Auto Lovers ya, tarikannya itu. Dia tarikannya lumayan instan ya, ya sebagaimananya motor listrik. Dan ini so far ini lumayan enak nih Auto Lovers ya. Remannya pun juga lumayan pakem. Oke, kita belok. Kalau belokan-belokan pun juga menurut saya juga lumayan enak Auto Lovers ya, tidak terlalu berat sebelah atau bagaimanapun juga. Nah, ini coba kita putaran agak tajam nih Auto Lovers. Oke, ya cukup seimbang Auto Lovers. Kita coba belok lagi nih. Wah. Oke. Ini tapi beloknya tidak bisa terlalu tajam juga nih Auto Lovers, karena seperti yang Auto Lovers lihat nih, belum lama telah hujan juga nih di ASBSD nih Auto Lovers ya. Kita coba lagi nih Auto Lovers, agak bikin slalom ini ya. Oke. So far so good rasanya Auto Lovers ya. Dia tarikannya lumayan terasa. Kita coba ini agak akselerasi. Nah, lumayan ya Auto Lovers ya, terasa tarikannya. Oke. Oke nih Auto Lovers, masih di booth test ride Honda. Sekarang kita akan test ride Honda CB 500X nih Auto Lovers. Ini tentunya adalah motor adventure dari Honda ya. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita test ride nih Auto Lovers ya. Untuk karakteristiknya sendiri dia cukup nyaman Auto Lovers ya, dia riding positionnya. Yang saya rasa pijakan kakinya itu tidak benar-benar seperti adventure, dia jadi sedikit pijakan kakinya sedikit ke belakang ya, karena mungkin ini merupakan frame dari CB 650 nih Auto Lovers ya. Jadi tidak
Kalau untuk adventure sendiri dia tidak, posisinya tidak terlalu di depan, dia sedikit di belakang nih auto lovers. Nah ini kalau untuk belokannya sendiri masih cukup stabil auto lovers ya. Nah baik ini. Nah kalau untuk gejulukan atau lovers ya, atau obstacle, dia saya terasa lumayan meredam suspensinya, karena mungkin kembali lagi ini adalah motor adventure atau lovers ya. Nah ini mari kita coba kalau ada slalom tahun seperti ini atau lovers. Dia masih cukup seimbang ya. Nah tapi cuma mungkin yang saya highlight tadi, dia itu posisi kakinya masih sedikit di riding positionnya itu masih sangat sport ya auto lovers ya, karena dia mungkin mengambil chassis dari Honda CB 250. Oke auto lovers. Tapi yang pasti dia remnya juga pakem banget auto lovers ya. Oke auto lovers. Baik, selanjutnya kita bakal coba test ride dari brand-brand lain auto lovers. Oke nih auto lovers, sekarang kita lanjut lagi ke booth test ride selanjutnya. Sekarang kita sedang ada di booth test ride-nya Ion nih teman-teman ya. Sekarang kita akan coba Ion M1S nih auto lovers. Langsung jangan lama-lama, langsung kita test ride nih. Ini kalau ini kan mode-modenya ini Pak. Misalkan ini kalau di ruangan tertutup dia bakal gelap. Jadi kalau misalkan kita di di ruangan terbuka biasanya dia nanti bakal merem. Oh dia auto. Cuman biasanya kita pakai ini. Oke deh. Oke. Untuk nyalainnya pencet rem. Pencet rem. Sama ini. Nah ini udah nyala. Udah nyala ya? Ada 3 mode nih. Ada 3 mode. Mode sport. Oke. Kalau kita pencet lagi di mode standar. Tapi kalau nanti mau cobain mode eco-nya nanti tinggal tekan lama gini. Nah, oke. Jadi kalau mau dibikin lagi di mode standar lagi. Oke deh. Ini ada mode mundurnya juga. Oh ini reverse-nya ya? Reverse, Oke. ditahan baru digas. Oke, siap. Oke nih auto lovers, langsung aja kita coba nih. Jadi kalau Ion sendiri itu adalah salah satu EV yang memang range-nya itu paling jauh ya auto lovers, sekitar 150 km. Dan speed-nya juga lumayan nih. Nih sekarang saya sedang mencoba mode sport ya auto lovers ya. Kalau tarikannya sendiri tadi dari awal ya mungkin masih terasa cukup standar. Namun nanti jika ada jalan lurus akan kita coba lagi nih auto lovers ya. Kalau untuk belokan-belokan pun juga masih terasa balance auto lovers. Ini akan ada obstacle, mari kita coba. Ya standar auto lovers ya, tapi cukup meredam juga. Saya sebelumnya juga pernah mencoba beberapa EV yang memang kalau obstacle tuh lumayan terasa nih. Tapi kalau ini menurut saya dia cukup meredam, karena mungkin dari bannya juga yang cukup besar mungkin auto lovers ya. Oke, ini kita coba belok-belok, si terasa balance auto lovers. Ini saya pun juga tetap menggunakan sport nih ya. Nah ini agak ada lurusan, mari kita coba nih. Sangat terasa sekali auto lovers ya akselerasinya. Kembali lagi juga karena kita menggunakan mode sport ya auto lovers. Jadi tentunya akan ada perbedaan driving experience nih auto lovers. Kita tunggu dia ke depan, kita akan coba akselerasi lagi nih. Wah, akselerasinya itu cukup terasa juga auto lovers ya, dan bunyinya pun juga
lumayan kedengeran nih. Saya juga suka juga dengan bunyinya. Tapi mungkin kalau di jalan tidak terlalu kedengeran. Tapi kalau di sini karena memang sepi, cukup kedengeran ya lovers ya. Dia untuk mungkin untuk karakteristiknya, driving karakteristiknya cukup similar dengan skuter-skuter dengan bodi yang sama untuk motor konvensional. Dan kalau auto lovers lihat juga ya mungkin untuk track test ride di Imos ini juga cukup panjang nih kalau lovers ya, dan juga tentunya dia menawarkan obstacle yang memang akan mengetes kenyamanan dan agility dari motor-motor yang akan dicoba nih auto lovers. Jadi lumayan lengkap nih auto lovers ya jika auto lovers ingin mencoba test ride di Imos 2024 nih. Ini mungkin kita akan coba lagi setelah sini auto lovers. Itu dia ya, kedengeran. Jadi saya rasa kalaupun auto lovers menggunakan ini untuk daily gitu ya, jika ingin lagi cukup terburu-buru mungkin ya, jadi ingin menambah kecepatan sedikit, dan juga tentunya pasti harus masukin sport dulu nih auto lovers ya, karena memang akselerasinya pun juga lumayan enak auto lovers saat mode sport. Oke auto lovers, itu dia tadi barusan first impression test ride dari Ion M1S nih auto lovers. Oke auto lovers, sekarang kita di boothnya Alfa nih auto lovers ya. Sekarang kita akan coba Alfa Servo Q nih, yaitu tipe tertinggi dari EV yang dijual oleh Alfa nih auto lovers. Langsung aja, jangan lama-lama, kita coba. Modelnya ini bebas mau bergantian. Oh, oke. Oke, aman. Yuk. Oke. Kita coba langsung auto lovers ya. Ini kita langsung coba mode sport ya. Untuk tampilan untuk riding positionnya sendiri, Alfa One dia lumayan enak juga auto lovers ya. Tapi cuman ini foot packnya ini auto lovers ya, atau sandaran kakinya tuh dia, kalau kaki saya lumayan besar, jadi dia agak terhalang nih auto lovers di kakinya, bukan di dengkul saya, tapi itu lumayan terhalang. Tapi mungkin kalau auto lovers yang kakinya lebih kecil mungkin ya, kalau saya sendiri mungkin tingginya kan 180 cm, jadi mungkin sedikit di luar market yang ditarget oleh Alfa mungkin ya. Nah ini kita masuki belokan-belokan lagi nih auto lovers ya. Saat belokan pun juga lumayan balance auto lovers ya. Tarikannya juga lumayan. Ini saya sedang menggunakan sport mode. Nah, mari kita coba saat ada obstacle. Masih sedikit terasa auto lovers ya. Kalau untuk speed trap masih sedikit terasa, tidak terlalu meredam. Tapi mungkin untuk riding position sendiri, seperti yang saya bilang tadi, dia sedikit, kalau saya sendiri sedikit mungkin bisa diimprove ya auto lovers ya, karena handlebar sendiri mungkin ini bisa sedikit diperlebar mungkin. Nah ini mari kita coba lagi nih sport mode. Tarikannya lumayan terasa auto lovers ya. Nah mungkin kalau untuk setelah ini nih, setelah BK ini, nah kita coba urban mode nih. Urban mode sendiri dia terasa pengurangan ya auto lovers, sedikit saja, tidak terlalu signifikan. Tapi mungkin tentunya untuk jika auto lovers memerlukan kecepatan tambahan, bisa kembali lagi ke sport mode nih auto lovers. Dan untuk eco mode nih auto lovers kita coba. Nah kalau eco mode nih saya benar-benar merasakan adanya pengurangan tarikan auto lovers ya. Dia memang benar-benar terasa.
perbedaan itu. Tapi mengingat kembali kalau memang eco mode itu adalah mode agar EV ini benar-benar mengefisiensikan pengeluaran tenaga nih atau lovers ya, sehingga memperpanjang baterai selama mungkin. Jadi tentunya kita tidak bisa mengharapkan kinerja yang terbaik gitu ya, karena tentunya dia menghemat tenaga nih auto lovers. Tapi mungkin dia overall cukup seimbang juga auto lovers ya, not bad lah, dan cukup terasa juga. Mungkin kita coba sekali lagi dan kembali lagi ke sport mode nya auto lovers ya. Oke. Nah ini ada kosong lagi nih, kita coba lagi auto lovers. Seperti yang saya bilang auto lovers ya, kalau sport mode tuh bener-bener terasa nih auto lovers. Beda dengan urban mode dan eco mode. Jadi memang kalau auto lovers di jalan perlu tambahan kecepatan ya, bisa gunakan sport mode nih. Tapi tentunya dengan catatan itu akan menguras tenaga dari atau menguras daya dari baterainya teman-teman nih. Oke, itu dia auto lovers. Oke auto lovers, sekarang kita sedang ada di boothnya Test Ride Royal Enfield, dan kali ini saya akan coba Royal Enfield Himalayan yang terbaru ya, yang tadi tentunya sudah kita review di dalam nih auto lovers. Nah, mari kita langsung coba aja nih auto lovers. Oh iya, dia punya ini ya? Enggak. Oke. Oke auto lovers, sekarang kita sedang mencoba ya Royal Enfield Himalayan. Seperti yang kita bahas tadi ya, bahwa ini Royal Enfield ini memang mereka telah ada penambahan cc ya, karena yang versi sebelumnya itu tidak ada tambahan, sedangkan ini ada tambahan. Untuk dari awalnya pun saya juga cukup merasakan ya bahwa adanya tambahan performa, karena memang tarikan utamanya pun lumayan auto lovers tadi di saat ada lurusannya tadi. Nah, tapi mengingat kembali bahwa walaupun 450 cc, tapi motor ini adalah motor 1 silinder nih auto lovers. Jadi memang mungkin getarannya tuh lumayan terasa nih auto lovers ya. Kalau untuk rev rendahnya mungkin, ataupun nanti saat ada high speed jalan nih auto lovers. Tapi tentunya di sini kita menaati peraturan auto lovers, jadi tidak terlalu ngebut nih. Nah, kita coba nih auto lovers saat ada speed trap. Nah, ini lumayan meredam nih auto lovers ya. Kita coba lagi. Nah, ini lumayan meredam. Oke. Kita coba nih auto lovers ya. Nah, ini juga lumayan ya auto lovers. Lumayan balance juga, walaupun badannya pun sedikit lebih besar ya auto lovers ya. Oke. Ini dia nih auto lovers. Ya, lumayan terasa auto lovers ya. Oke, dia lumayan balance juga auto lovers, seperti yang tadi dimention juga. Untuk riding posisinya pun saya merasa lumayan nyaman ya auto lovers ya. Dan tarikan itu juga, wah, lumayan terasa juga nih auto lovers. Oke. Dan posisi handle-nya pun juga lumayan mendukung ya auto lovers ya, sebagai dengan riding positionnya dari Royal Enfield Himalayan yang baru ini, dimana tentunya dalam motor adventure ya, jadi posisi duduk kita tentunya lumayan upright atau sedikit tegak. Nah, tapi walaupun dengan posisi duduk yang lumayan upright, kita tetap merasa cukup nyaman ya auto lovers ya. Jadi saya tidak merasa adanya kesulitan apapun. Tentunya bagi auto lovers yang sebelumnya belum mengendarai motor adventure yang cukup besar seperti ini tuh perlu waktu untuk adaptasi auto lovers, karena kalau tidak salah motor ini tuh beratnya pun juga hampir
200 kg atau lovers. Tapi mungkin karena desain dari bodinya sendiri pun saya tidak merasakan adanya keberatan ataupun kesusahan dalam bermanuver ya auto lovers. Walaupun motor ini terlihat cukup besar nih. Dan dari riding experience pun juga tadi yang pertama ya lumayan balance, dan saya juga lumayan suka nih bunyinya auto lovers ya. Dia walaupun satu silinder tapi suaranya itu saya lumayan suka karena dia memang motor big bike gitu ya tentunya. Jadi tentunya menawarkan bukan hanya dari riding position atau riding experience, tentunya juga dari suara mesinnya nih auto lovers. Bang, Mas, Bang. Nah, kita coba sedikit gigi besar. Nah, itu dia auto lovers ya. Lumayan terasa nih. Oke. Dan tentunya seperti yang tadi mungkin saya sebelumnya juga bilang auto lovers ya, bahwa untuk sirkuit ya atau rute dari IMOS 2024 ini lumayan besar nih auto lovers ya. Jadi kita dengan leluasa juga mencoba berbagai macam motor nih auto lovers, mulai dari motor yang kecil ataupun motor yang sudah tergolong motor cc besar atau moge ya. Jadi tentunya kita bisa merasakan performa maksimal dari motor-motor ini nih auto lovers. Oke, kita coba lagi. Nah, ini dia tadi lumayan balance auto lovers ya. Oke, saya pun sedikit fun fact juga, ini motor ini pun juga dengan namanya sendiri Himalayan itu karena memang sudah dites dengan ketahanan mesinnya di dataran yang lebih dari 500.000 meter dari titik air ya atau first 5.000 meter di atas permukaan laut. Jadi tentunya benar-benar bisa dibawa kemana saja nih, apalagi ke daerah pegunungan seperti Himalaya. Tapi yang saya baca itu dia ditesnya di pegunungan Ladakh nih atau di India. Jadi itu tentunya cukup effort dari tim untuk dalam mengetes efisiensi dari motor tersebut nih auto lovers. Oke auto lovers, kali ini kita ada di booth test ride-nya TVS nih auto lovers. Yang bisa kita lihat ya, ini ada motor-motor barunya, ada Ronin, iQube, dan mari kita langsung test ride aja nih auto lovers, jangan lama-lama lagi. Nah, auto lovers, kalau untuk TVS Ronin sendiri, impresi pertama saya, dia riding posisinya lumayan enak auto lovers ya. Dia riding posisinya lumayan upright gitu ya. Jadi tidak terlalu pegal juga kalau menurut saya nih auto lovers. Nah, untuk balance-nya juga saya lumayan suka nih auto lovers. Jadi lumayan balance, dan untuk handlebar sendiri saya juga suka konfigurasinya. Dan untuk dia uniknya, dia tuh speedometernya sedikit di kiri nih auto lovers ya, jadi tidak di kanan. Tapi menurut saya itu juga masih biasa saja, tidak cukup mengganggu ya auto lovers. Nah, ini kita coba dibelok-belokkan ya auto lovers. Motornya pun juga lumayan seimbang auto lovers, saya tidak merasakan kesusahan apapun saat belok-belok auto lovers. Nah, mungkin ini kita coba di speed trap nih auto lovers. Nah, suspensinya saya juga lumayan suka nih auto lovers ya, dia lumayan meredam nih auto lovers ya. Nah, untuk dia manuvernya mungkin kita coba ya. Nah, dia lumayan enteng juga nih auto lovers. Oke. Nah, dia juga akselerasinya yang saya rasakan juga lumayan nih. Kita coba ya. Nah, lumayan juga nih auto lovers ya, lumayan terasa. Kita mungkin sekali satu putaran lagi nih auto lovers ya. Dan juga kalau mungkin kalau intensi
yang saya rasakan nih auto lovers ya, dia itu suspensinya itu benar-benar meredam nih auto lovers ya. Saya juga merasakan cukup nyaman nih ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh speed trap kita benar-benar terasa nih auto lovers, wah ini kita harus pelan-pelan nih. Mungkin kalau ini tuh cukup meredam auto lovers ya. Jadi saya juga cukup confident gitu ya dalam menjajali motor ini melewati speed trap. Dan riding posisinya juga salah satu yang bisa saya komplimen gitu ya, karena lumayan enak dan dia barnya itu lebar teman-teman ya. Mungkin padahal kalau orang-orang mendengar TVS tuh tidak terlalu familiar, tapi kalau melewati motor ini mereka kalaupun mencoba pun pasti saya yakin akan suka juga nih auto lovers. Kali ini motornya lumayan juga nih. Tampilannya pun sangat gagah. Dia sini ada leg guardnya juga nih auto lovers ya. Jadi untuk dari segi keamanan pun dia juga mempertimbangkan auto lovers ya. Kalau keamanan dari rider saya juga nih auto lovers ya. Nah ini kita coba lagi nih auto lovers. Oke. Oke, itu dia auto lovers TVS Ronin. Nah, auto lovers kali ini saya pengen coba TVS iCube nih auto lovers ya, salah satu motor EV dari TVS dan juga yang lumayan ramai pembicaraan auto lovers. Nah, langsung aja kita coba ya. Oke auto lovers, sekarang kita sedang coba TVS iCube auto lovers ya. Ya, dari yang saya tanya dia ini kapasitasnya 3,4 kWh, dimana itu ya lumayan aman. Nah ini kita ada lurusan, mari kita langsung coba aja nih auto lovers akselerasinya. Untuk akselerasi sih lumayan auto lovers ya, tapi tidak terlalu kencang juga. Nah tapi yang menariknya nih kalau kita lalu kita brake, nah dia kelihatan nih bahwa dia sedang regeneratif ya. Nah itu lumayan keren juga ya auto lovers untuk ditampilkan di speedometernya. Nah ngomong-ngomong soal speedometernya auto lovers ya, ini speedometernya juga lumayan besar auto lovers ya, ini full TFT sepertinya. Dan dia juga tampilannya juga terang gitu ya, mudah untuk dilihat, mudah untuk dimengerti auto lovers. Dan dia untuk spionnya juga nih auto lovers ya, dia spionnya itu seperti spion motor lama nih. Wah, bentuknya kotak gitu ya, jadi lumayan menarik juga dari desainnya. Dan seperti di sini seperti yang bisa kita lihat ada visornya nih auto lovers ya. Nah mari kita coba nih auto lovers kalau belok-belokan. Ya seperti motor-motor kecil pada umumnya auto lovers ya, dia lumayan ringan. Untuk mengendalikannya tidak ada kesusahan sama sekali auto lovers ya, karena lumayan seimbang ya kalau menurut saya. Jadi untuk bermanuver tuh lumayan enak ya auto lovers, tidak ada masalah sama sekali kalau menurut saya. Dan untuk suspensinya nih auto lovers, kalau untuk suspensinya ya menurut saya auto lovers itu lumayan. Nah ini kita coba lagi nih auto lovers akselerasi. Nah ini lumayan nih auto lovers. Nah seperti yang kita bahas tadi itu ada info kalau sedang regenerative braking ya. Untuk posisi duduknya pun juga saya suka, dia kakinya itu lumayan banyak space, jadi tidak menyusahkan bagi teman-teman atau lovers yang punya ukuran sepatu yang lumayan besar nih. Saya juga lumayan besar kakinya, jadi tapi saya tidak terhalang nih sepatunya. Lumayan enak nih kalau menurut saya. Riding positionnya juga nyaman, posisi stangnya juga saya suka, dan dia joknya pun juga lumayan empuk atau lovers ya kalau menurut saya ya. Jadi lumayan lah untuk TVS iCube ini nih.
Ini bukan dari dia. Nah, kalau lovers kali ini saya ingin coba test ride TVS Kalisto nih. Kalisto 125 nih kalau lovers ya. Mari kita coba saja. Nah, kalau untuk tarikannya atau lovers ya, saya lumayan atau lovers ya untuk 125 cc. Dan mungkin yang pertama bisa saya komentari itu tampilan speedometernya atau lovers ya. Dia lumayan menarik, di sebelahnya itu analog dan di sebelahnya lagi itu digital nih lovers untuk bensinnya ya. Saya lumayan suka lah. Dan tadi saya coba ya, suspensinya dia juga lumayan, dia cukup meredam atau lovers ya, tidak terlalu keras. Dan untuk handlebarnya posisinya juga saya suka. Untuk keseimbangannya pun juga lumayan atau lovers ya, dia tidak membuang-buang ketika saya manuver ke kanan kiri. Untuk 125 cc ya lumayan lah kalau menurut saya atau lovers ya. TVS 125 ini bisa menjadi konsiderasi teman-teman yang sedang mencari cc motor cc 125. Ya, auto lovers, sekian dari D2 di IMOS 2024 ICE-BSD dari kami. Tadi kita sudah mencoba ya berbagai macam motor ya, mulai dari motor kecil hingga motor besar gitu ya. Nah, jadi auto lovers yang masih belum sempat ke IMOS nih ya, bisa nih langsung datang ke IMOS ya, seperti yang kita sudah jelasin tadi. Peraturan tes rate gampang dan juga aman ya auto lovers ya. Dan motor-motor yang bisa dicoba pun juga cukup beragam ya auto lovers ya, dari motor kecil dan motor besar. Oke gitu auto lovers. Nah, jadi jangan lupa nih auto lovers ya, follow Instagram dan TikTok kita di autorich.indo ya. Dua-duanya namanya sama nih auto lovers ya, dan jangan lupa subscribe nih auto lovers ya. Ayo dong, dukung channel kita agar kita bisa lebih mengeluarkan video-video yang tentunya sesuai dengan passion otomotif auto lovers nih auto lovers ya. Oke auto lovers, sekian dari saya. Terima kasih. Bye bye.